Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi kiram, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang berbahagia rahimakumullah. Izinkan saya Jajang Suryana selaku penyuluh agama Islam Kantor Kementerian Agama Kota Depok untuk bersilaturahmi dan berbagi dengan hadirin rahimakumullah. Agama Islam sangat menjunjung tinggi terhadap ilmu. Ilmu di sini yang berarti mengetahui sebagai lawan daripada kebodohan, jahlun. Para ulama banyak mendefinisikan mengenai ilmu ini. Salah satunya Al-Imam Ar-Raghib Al-Asfahani di dalam kitabnya Al-Mufradat fi Gharibil Quran. Beliau menjelaskan bahwa ilmu itu adalah idrakus syai' bihaqiqatihi. Ilmu itu adalah mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Masyarul muslimin, saudaraku yang berbahagia rahimakumullah. Kalau kita baca di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, banyak mendorong, banyak memuliakan, mengangkat derajat orang-orang yang berilmu pengetahuan. Salah satunya dalam surah Al-Mujadalah, surah ke-58, ayat ke-11, Allah menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang artinya Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang telah beriman di antara kalian dan orang yang telah diberi ilmu beberapa derajat. Demikian juga di dalam hadis banyak disampaikan. Misalnya salah satunya hadis riwayat Ibnu Majah, baginda Rasulullah SAW menyampaikan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu adalah menjadi kewajiban bagi setiap orang yang beriman. Dalam hadis lain, Nabi SAW bersabda di dalam riwayat At-Tirmidzi bahwa orang-orang yang keluar dari rumahnya dengan niat untuk mencari ilmu, nilainya fi sabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Orang yang keluar untuk maksud mencari ilmu itu nilainya adalah fi sabilillah, berada di jalan Allah sampai dia kembali. Hadirin rahimakumullah, para ulama tidak membagi ilmu umum, ilmu agama, tapi yang dibahas oleh para ulama itu adalah hukum mempelajarinya itu bagaimana. Dalam hal ini misalnya Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddinnya, beliau membagi ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Mana yang fardu ain, mana yang fardu kifayah. Ini tentu perlu kita perhatikan bersama-sama. Yang fardu ain itu adalah yang sifatnya wajib, melekat terhadap setiap muslim, harus mempelajarinya, harus memahaminya. Ada 3 paling tidak yang disebutkan oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari di dalam kitabnya Al-Manzumat Hidayatul Adhkiya. Kata beliau ada 3 hal. Yang pertama, yang fardu ain itu yang mengesahkan ibadah kita, berarti ini dimensinya syariah. Kemudian yang kedua adalah yang mensahkan akidah kita, berarti ini dimensinya akidah. Kemudian yang ketiga adalah yang membersihkan hati, berarti ini dimensinya adalah akhlak, dimensinya adalah ihsan. Maka oleh karenanya ini yang 3 hal ini menjadi
kewajiban yang melekat pada pribadi setiap muslim. Adapun yang sifatnya fardu kifayah itu adalah satu kewajiban yang ketika ada yang sudah melakukan maka gugurlah untuk yang lain. Misalnya banyak dicontohkan mengurus jenazah. Kalau sudah ada yang mengurus jenazah, maka yang lain menjadi gugur kewajibannya. Atau misalnya menurut qaul mu'tamad, sholat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah. Maka ketika di satu kampung, di satu lokasi sudah ada yang mendirikan sholat berjamaah, maka gugurlah yang lainnya. Masyaallah muslimin, saudaraku yang berbahagia rahimakumullah. Dengan dibagi seperti itu, mana yang fardu ain, mana yang fardu kifayah, kita harus bisa membedakan mana yang mesti kita pelajari. Terhadap hal-hal yang fardu kifayah misalnya, boleh jadi sesuai dengan keahlian dan kecenderungannya, kita bisa mengembangkan, bisa mengambil peran. Tapi terhadap yang fardu ain ini, kita harus yang tiga hal tadi yang disampaikan. Sekali lagi, yang pertama adalah yang mensahkan ibadah, yang kedua yang mensahkan akidah kita, yang ketiga adalah yang membersihkan hati. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Semoga ada guna dan manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.